Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Berjumpa lagi di podcast Bincang Inklusi dengan saya Kenal Kusuma Mudiani dari program studi pendidikan luar biasa tentunya, di mana program studi tersebut tidak lain tidak bukan sangat menjunjung tinggi inklusivitas dalam pendidikan. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menemani teman-teman semua untuk berada dalam podcast Bincang Inklusi ini. Oke, sebelumnya gimana nih kabarnya? Semoga semua yang mendengarkan podcast ini sedang dalam kondisi baik ya. Dan yang sakit semoga segera sehat. Kalau sakitnya ternyata sakit hati, karena patah hati, yuk move on aja, lebih baik kita upgrade diri. Salah satunya dengan cara dengerin podcast ini sampai akhir, karena dalam podcast kali ini kita akan membahas seru nih terkait dengan pendidikan inklusi. Akan tetapi kita lebih menyoroti nih terkait dengan cara dalam pelaksanaan pendidikan inklusinya itu sendiri. Nah, pada podcast episode kali ini kita akan membahas tentang topik yang gak kalah menarik terkait pendidikan tentunya. Akan tetapi kita di sini akan mengambil dari sudut pandang pendidiknya atau pedagognya dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi. Oke, boleh nih teman-teman yang mau mendengarkan, yuk siapkan kopi, iced tea, atau camilan untuk bincang-bincang seputar pedagogi inklusi. Tentu pada materi kali ini gak kalah menarik karena kita akan mengetahui bersama terkait apa sih pedagogi inklusi itu, apa sih bedanya dengan pendidikan inklusi itu. Paling juga sama. Lalu gimana sih prosesnya? Oke, langsung saja ya teman-teman semuanya ya. Kita membahas terkait dengan seluk-beluk dari pedagogi inklusi. Nah, seperti yang kita tahu ya teman-teman ya, bahwa sekarang ini di Indonesia sedang menerapkan pendidikan inklusi, sehingga semua sekolah diwajibkan untuk menerima anak berkebutuhan khusus, baik itu disabilitas maupun anak-anak gifted, talented yang memiliki keberbakatan khusus, sehingga mereka bisa ikut belajar dengan teman-teman lainnya di sekolah reguler atau sekolah pada umumnya. Nah, pada umumnya dalam penerapan pendidikan inklusi saat ini itu kita masih berfokus pada bagaimana sih sistem yang cocok untuk mereka agar terjalin diferensiasi di dalamnya sehingga mereka bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama. Oke, berkaitan dengan sistem pendidikan inklusi ini teman-teman, tentu tak lain tidak bukan bahwa kita juga perlu nih memahami sebagai pendidik. Nah, maka dari itu skill pengajaran ini sangat penting. Oke, berkaitan dengan skill pengajaran nih teman-teman ya. Skill pengajaran tersebut itu bisa disebut sebagai pedagog atau pedagogi, sedangkan masuknya anak berkebutuhan khusus, salah satunya disabilitas di dalamnya, dalam bersama-sama melaksanakan pendidikan yang sama, itu bisa disebut sebagai inklusi. Sehingga secara umum pedagogi inklusi itu bisa diartikan sebagai cara atau praktik seorang pendidik dalam melaksanakan pendidikan inklusi. Jadi kalau dipikir-pikir, pedagogi inklusi ini itu seperti the art of teaching-nya dalam penerapan pedagogi atau dalam penerapan pendidikan inklusi itu sendiri teman-teman. Nah, kita tahu ya teman-teman bahwa mungkin masih banyak nih yang anak-anak di luar sana yang masih kesulitan dalam ikut pembelajaran ketika di kelas, sehingga mereka masih mengalami ketertinggalan. Mereka masih dianggap bodoh ketika tidak sama dengan teman-teman lainnya yang memiliki nilai yang sangat tinggi, atau mereka sangat kesulitan dalam mengakses evaluasi pembelajaran, atau masih ada siswa-siswa yang dicuekin di kelas karena memang sulit untuk dilayani atau memang belum bisa dalam memberikan akomodasi untuk semua siswa di sini, sehingga skill ini itu penting. Nah, skill di sini itu mencakup gimana sih pengelolaan yang ada di kelas dan apa yang harus saya perbuat untuk siswa sehingga semua siswa bisa terakomodir dengan baik. Sehingga dalam pelaksanaannya itu ada 3 ranah ya teman-teman ya, yaitu dalam melakukan identifikasi, selanjutnya yaitu merencanakan langkah pembelajaran, dan yang terakhir yaitu merencanakan evaluasi pembelajaran. Nah,
Pada identifikasi ini perlu dilakukan di awal pelaksanaan pembelajaran atau bahkan perlu dilaksanakan ketika awal peserta didik masuk, karena dalam identifikasi ini kita akan mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik dan apa hambatan yang dialami peserta didik sehingga kita bisa memberikan akomodasi sejak awal, tidak tiba-tiba ketika proses pembelajaran itu berlangsung, sehingga kita sebagai pendidik bisa merencanakan langkah-langkah yang sesuai ketika dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu merancang langkah-langkah. Merancang langkah-langkah ini berdasarkan pada identifikasi yang sudah dilakukan. Dalam langkah-langkah ini terdapat berbagai akomodasi bagi peserta didik. Akan tetapi dalam ranah pedagogi inklusi atau ketika kita mengambil terkait dengan kata inklusi sendiri, berarti akomodasi yang diberikan nanti harus bisa mengakomodir semua siswa yang ada di kelas, tidak hanya mengakomodir satu peserta didik saja atau hanya berfokus pada satu anak berkebutuhan khusus saja, tetapi di sini fokusnya sudah lebih pada memberikan layanan untuk semua peserta didik. Nah, selanjutnya terkait dengan framework inklusi, itu kita bisa menggunakannya sebagai salah satu pedoman dalam langkah-langkah melaksanakan pendidikan inklusi sebagai pedagog gitu ya. Nah, dalam framework ini kita bisa mengacu pada dua framework, atau mungkin kalau teman-teman lainnya bisa menemukan framework lainnya juga bisa menjadi bekal pengetahuan gitu ya. Tapi di sini saya akan mengkaji terkait dua framework, yaitu framework terkait pedagogi inklusif, yaitu inklusif pedagogi konseptual framework yang diberikan atau dicetuskan oleh TILL, di mana di situ ada tools terkait dengan langkah-langkah guru atau pendekatan guru yang bisa diberikan untuk siswa gitu. Yang selanjutnya yaitu juga ada framework dari CIRTL, Include Strategi, di mana di situ sebuah a guide to the mentoring, advising, and pedagogy framework, sehingga di situ kita akan mengetahui terkait dengan keterampilan-keterampilan dan praktik-praktik dalam melaksanakan pedagogi inklusi, khususnya dalam memberikan layanan kepada peserta didik. Oke, langsung saja pada kedua framework tersebut itu hanya berbeda pada kajiannya, di mana inklusif pedagogi konseptual framework ini yang dicetuskan oleh TILL ini itu bermula dari who is this child or whatever, tapi itu bermula dari pertanyaan siapa sih peserta didik itu, sehingga dari pertanyaan tersebut muncul akomodasi atau pendekatan lainnya yang bisa memberikan perhatian kita terhadap peserta didik, baik itu dari segi critical learning domain, essential per se, guiding principle, and classroom strateginya. Nah, sehingga dari Who is the Child ini kita bisa memperhatikan beberapa hal, yaitu terkait dengan bagaimana ya saya membangun kolaborasi dengan mitra lain untuk memberikan layanan yang sesuai kepada peserta didik. Tentu kolaborasi ini sangat penting nanti kaitannya dengan penyaluran bakat atau pemaksimalan pengalaman dari peserta didik. Selanjutnya yaitu terkait dengan program yang sesuai dan yang bisa mensupport peserta didik agar lebih aktif gitu. Nah, itu nanti akan berkaitan dengan strategi mengajarnya sampai dengan kebijakan yang nanti bisa diambil dalam melaksanakan pendidikan. Lalu juga kita harus mengetahui juga terkait dengan apa sih kelemahan dan juga kekuatan dari peserta didik yang akan kita bimbing gitu ya. Nah, dari situ kita bisa mengetahui sejauh mana kompetensi peserta didik, sehingga kita bisa mengetahui sejak awal dan bisa merancang sejak awal, seperti yang saya katakan di awal, bahwa
bisa merencanakan langkah-langkah yang sesuai ketika di awal pembelajaran sampai dengan menyesuaikan evaluasinya. Lah, selanjutnya yaitu gimana ya caranya agar peserta didik itu bisa berhasil dalam mengikuti pembelajaran yang ada di kelas. Nah, hal tersebut kaitannya dengan strategi yang akan diberikan guru, gimana cara menciptakan iklim yang positif ketika ada di kelas. Nah, sehingga hal-hal tersebut perlu diperhatikan, dan itu terdapat pada framework Inclusive Pedagogy Conceptual Framework mirip TILL. Nah, pun sama dengan CIRTL, di mana dalam CIRTL ini nanti akan fokus pada keterampilan-keterampilan yang bisa jadi salah satu model dalam pelaksana pendidikan kepada semua siswa gitu ya, education for all. Nah, di dalam Inclusive Pedagogy Framework milik CIRTL ini itu ada beberapa konsep, yaitu terkait konsep kompetensi ya, terkait dengan kompetensi dalam melakukan inclusive communication, komunikasi yang inklusif, terus juga terkait dengan pedagogi praktisnya, terus praktik dalam pelaksanaan pedagogi inklusi, dan juga ada kompetensi dalam membentuk kurikulum yang inklusif. Nah, di situ mulai dari pembangun komunikasi di sini, bagaimana kita membangun praktik dalam meningkatkan interpersonal siswa, terus kita dalam berinteraksi terhadap siswa ketika di kelas, dan terkait dengan pendekatan lainnya, di mana dalam komunikasi ini merupakan salah satu yang penting dalam kesuksesan belajar karena berkaitan dengan penyaluran informasi dari guru kepada siswa, sehingga harus diperhatikan. Selanjutnya terkait dengan inklusif pedagogi praktis atau praktis penyelenggara pedagogi inklusi ini, yaitu tentu berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan langkah-langkah dalam memberikan layanan ketika ada di kelas, bagaimana metodenya, bagaimana strateginya, terus juga pendekatan yang diberikan. Pun nanti berakar pada gimana sih cara membentuk kurikulum yang inklusif, di mana pembentukan kurikulum yang inklusif itu kita memperhatikan setiap individu peserta didik, bahwa setiap individu itu memiliki keberagaman sehingga mereka semua perlu diakomodasi dengan baik. Nah, dalam penerapannya kita bisa memodifikasi kurikulum, mengadaptasi kurikulum, terus juga kita bisa menyediakan media yang tepat nantinya, evaluasi yang sesuai, dan juga pemberian teknologi asistif apabila ditemukan peserta didik yang memang membutuhkannya. Sehingga dengan desain inklusif kurikulum ini kita bisa memaksimalkan pembelajaran di sekolah. Seperti itu terkait dengan pelaksanaan framework itu. Nah, itu terkait dengan pedagogi inklusi dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan pedagogi inklusi, seperti konsep pedagogi inklusi hingga pada framework dari pedagogi inklusi sendiri. Oke, mungkin cukup ini saja teman-teman semua. Pasti sudah lelah mendengar saya berbicara. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan sampai jumpa ke episode selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.